Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah raya online. Sebelumnya, sama-sama kita memperhatikan pengumuman sepekan. Pada ibadah raya online hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti tawar atau biskuit dan sirup atau teh sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan. Ibadah raya minggu depan akan dilaksanakan 2 kali ibadah, jam 9 dan 12 di gedung gereja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir, dapat menyaksikan ibadah raya online di channel YouTube GBI Pakis setiap Sabtu jam 7 malam. Kul di minggu ini bisa dilakukan dengan cara pertemuan normal atau bisa juga melalui video call. Anda dapat menghubungi gembala kul masing-masing untuk mengetahui informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Pakis dan follow Instagram GBI Pakis untuk mengetahui video-video terbaru yang akan membangun kehidupan Anda. Minggu ini adalah minggu pertama. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876 22 1122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya siang hari ini semua kita bersuka cita, amin. Sebab kita sampai di penghujung bulan Juni ini dengan keadaan yang baik semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan amin. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyiapkan hati sebelum masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap karya perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh Tuhan sampai di penghujung bulan ini dengan keadaan yang baik, kesehatan kami baik, keluarga kami baik, semua baik, semua karena pertolongan Tuhan. Dan biar siang hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami membuka hati kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Boleh sama-sama beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil mengangkat tangan kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami siang hari ini Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan saat indah ku berhadapan denganmu. Sebab kami tahu Tuhan, waktu-waktu yang terbaik dalam kehidupan kami adalah ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih Dan indahnya hadirat-Mu.
Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dia Tuhan yang teramat baik. Dia satu-satunya Allah yang layak terima sembah, hormat, dan kemuliaan kita siang hari ini. Boleh sama-sama beri tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Oh, sebab hanya bagi Dia Hanya bagi Kau.
lebih lagi buat engkau. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus ada jaminan keselamatan dan kehidupan buat setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab hanya Dialah jaminan kehidupan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Sama-sama katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Kau besar. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama kita mengangkat tangan, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan.
sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tenang di kekuatan-Mu, Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia, Kau Yesus yang perkasa. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Amin. Kita siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin
kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh rasa syukur. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami karena Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Engkau telah bertata di atas pujian kami dan kami merasakan lawatan-Mu. Sebentar lagi Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu. Dan Roh Kudus akan mengambil alih, mengurapi dan memberkati kami semua yang hadir siang hari ini. Segala pujian, doa dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Seperti yang sering saya katakan, setiap kali saya mendapat kepercayaan, bagi saya ini adalah anugerah yang sangat besar. Kalau saya flashback kehidupan saya mulai melayani Tuhan seperti anak-anak youth. Setelah tamat kursus Alkitab, saya mulai belajar melayani firman Tuhan kira-kira umur 20. Saya sekarang sudah kepala 6, jadi sudah 40 tahun lebih. Dalam usia sekarang seperti ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, itu bagi saya sebuah anugerah yang sangat besar. Sebab itu kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah dipakai Tuhan untuk memberi kepercayaan kepada saya. Siang hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita melalui surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Mungkin saudara ada yang berkata dalam hati, loh ini bulan lalu kan sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Iya betul Pak ya. Roma pasal 8 ayat 28. Ya, saya tidak menyontek, saya diinspirasi oleh khotbah Bapak Gembala bulan lalu. Ya. Kita baca dulu aja. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin masih banyak yang ingat bulan lalu waktu kita masih ibadah online, Bapak Gembala menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema sudut pandang, gitu Pak ya. Lalu salah satu ayat yang dikutip adalah ayat ini. Waktu saya mengikuti ibadah online ini, kebetulan waktu itu dalam ibadah kul
online, saya mendapatkan berkat, saya terinspirasi, dan saya mendapatkan pengilhaman melalui ayat yang dibacakan ini. Saya ingat waktu itu Bapak Gembala memberi contoh tentang ayat ini, yaitu tentang Yusuf yang mendapat mimpi bahwa dia akan berkuasa dan ke-11 saudaranya akan menyembah dia. Kemudian apa yang terjadi setelah dia mengutarakan mimpinya itu? Saudaranya sempat panas hati, sempat marah. Kemudian Yusuf dimasukkan dalam sumur, dijual kepada pedagang dan dibawa ke Mesir. Sampai sana, sampai difitnah, sampai masuk dalam penjara. Tetapi akhirnya, endingnya, Yusuf menjadi raja muda di negeri Mesir. Nah, inilah yang disebut dalam istilah teologi providensia Allah. Maka saya berikan tema renungan firman Tuhan siang ini, yaitu yang disebut providensia Allah. Artinya bahwa Allah itu memiliki kemahakuasaan dan kedaulatan untuk mengatur, mengendalikan, dan memelihara semua ciptaannya untuk menjadikan kemuliaan bagi namanya. Nah, mari kita sekarang simak kalimat demi kalimat tentang ayat yang kita baca ini, yang sebulan lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepat sekali Bapak Gembala mengatakan Yusuf adalah contoh dalam perjanjian lama, di mana providensia Allah dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Dia mendapat mimpi, tetapi untuk mencapai mimpinya itu, dia harus melalui liku-liku kehidupan, dijual saudaranya menjadi budak, sampai dipenjarakan, difitnah. Tetapi endingnya, akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di negeri Mesir. Dan kebenaran firman Allah ini harus teraplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba kalau kita baca satu persatu per kalimat ya. Mari kita simak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu. Rasul Paulus mengatakan dengan satu kalimat, kita tahu sekarang. Ini sebuah kalimat kesimpulan kalau saya katakan. Kita tahu sekarang. Tahu apa? Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari ayat-ayat sebelumnya, tidak usah baca, tapi saya akan ceritakan. Di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menjelaskan dengan panjang lebar bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita ini bukan melewati jalan yang mulus dan rata, tidak. Tetapi ada penderitaan, ada tantangan, dan bermacam-macam perkara yang kita hadapi sebelum kita mencapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca satu ayat saja, di ayat yang ke-18, di situ kita akan tahu, ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, nanti di rumah Bapak Ibu baca sendiri. Di situ Rasul Paulus menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kehidupan orang percaya perjalanannya bukan lewat jalan yang mulus dan rata, tetapi melalui banyak penderitaan dan tantangan. Bahkan nanti kalau sudah baca ayat-ayat itu, penderitaan yang dialami oleh orang-orang pilihan Allah itu seperti penderitaan ibu yang sedang bersalin. Coba nanti ada ayatnya itu. Coba saudara bayangkan. Kalau Ibu Regina belum bisa ditanya ya. Belum mengalami ya. Ibu Tur Chandra,
Ibu Ruth Bambang ini yang sudah pernah, ya Ibu Rini, ya. Bagaimana seorang ibu kalau mau melahirkan itu penderitaannya kesehatan luar biasa. Sampai ibu bilang kapok, tapi kapoknya kapok Lombok. Gitu. Ya. Penderitaan kita, anak-anak Tuhan, sebelum mencapai kemuliaan itu dimakan oleh Rasul Paulus seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu perjalanan kehidupan kita yang tidak lurus dan rata, tetapi kita akan berhadapan dengan tantangan dan penderitaan dalam dunia ini. Tetapi minggu lalu saya mendapat guyonan yang lucu dari anak-anak youth. Katanya di balik tantangan ada rantangan loh. Iya betul Bang itu. Iya. Kalau tantangannya semakin besar, rantangannya semakin besar juga. Memang benar. Ini ilustrasi guyonan, tapi benar itu Alkitabiah. Ya. Kalau kita melihat di sini Rasul Paulus sebelum mengatakan kita tahu sekarang, ini sebuah kesimpulan bahwa kehidupan kekristenan kita ini bukan pada jalan yang mulus dan rata, tetapi berhadapan dengan tantangan dan rintangan dan bermacam-macam permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kalimat selanjutnya mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu menunjukkan tidak hanya hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi hal-hal yang mengecewakan juga, hal-hal yang menyedihkan juga. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ini perlu kita garis bawahi. Inilah maksud Tuhan. Kesimpulan tadi Rasul Paulus mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Ini perlu menjadi catatan bagi kita. Bukan bagi semua penduduk di muka bumi ini, tidak. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang dimaksud ini? Saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti kebenaran firman Tuhan ini harus kita alami dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita akan segera melihat sebuah contoh bahwa ada kisah yang menyedihkan dan Tuhan bisa rubah untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga ini. Pasti saudara akan sudah tahu kisah ini, ya. Kita baca ayat tadi itu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah yang dalam istilah teologi disebut providensia Allah. Jadi Allah kita ini memiliki kemahakuasaan dan kedaulatan penuh untuk mengatur, mengendalikan dan memelihara kehidupan kita. Baik melalui tantangan dan rintangan sampai kita mencapai kemuliaan. Jadi sekali lagi jalan kehidupan kita ini bukan jalan yang mulus dan rata. Kita akan banyak berhadapan dengan tantangan dan penderitaan. Seperti yang kita alami 3 bulan terakhir ini. Kalau kita komentari apa ini? Ada yang bilang, aduh jenuh di rumah aja, tidak bisa ke mall. Ya, anak saya aduh bosan di rumah aja, pengen jalan-jalan dan sebagainya. Kalau jalan jauh kita ke drive-thru, ke McD itu drive-thru itu pulang lagi. Nah, itu jalan-jalannya. Ini 3 bulan terakhir ini kalau kita sebut sebagai apa ini? Pandemi ini membuat banyak penderitaan. Ada yang gajinya menurun drastis, termasuk pasar Pucang jadi kena efeknya loh.
Bapak Ibu, ya, sampai ada berita hoak, pasar Pucang direpit, padahal itu hoak, tidak ada, masih tetap buka sampai hari ini. Tapi memang harus diakui juga ada penurunan, ya, ada yang gajinya dipotong, ada yang tidak bisa bekerja, tapi ada yang onlinean itu ya open PO lewat online. Ya, 3 bulan terakhir ini kalau banyak orang mengatakan ini sebuah penderitaan, pandemi, dan tidak hanya di negara kita saja, di belahan bumi yang lain juga gitu. Tetapi kita harus meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak perlu khawatir. Walaupun kelihatannya peristiwa yang buruk, tetapi Tuhan bisa merubah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang saja kita sudah mulai kelihatan, Pak ya. Sejak ibadah online ini, subscribe-nya sekarang sudah berapa, Pak? 400 lebih. Ya. Pak Gembala pernah mengatakan, Bapak LW pernah melihat dengan khotbah kita, dia mengatakan dia mendapat pencerahan. Nah, coba Bapak Ibu, kalau dulu tidak ada ibadah online, tidak ada begini. Ya, mungkin saudara-saudara kita dari kaum muslim ya, kalau masuk gereja kan mereka segan. Tetapi kalau mereka mendengarkan di rumah, di kamarnya, tanpa sadar Roh Kudus bekerja dan memberikan iman dalam hati mereka. Percaya setelah pandemi berakhir akan banyak jiwa dimenangkan. Great harvest akan terjadi di negeri kita. Nah, sekarang mari kita akan melihat contohnya. Sebuah kisah yang menyedihkan, tetapi Tuhan Yesus rubah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga itu. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita mungkin, tentang Lazarus dibangkitkan. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4 dulu kita baca. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Ini kisah yang sudah sering kita baca sejak sekolah minggu. Kisahnya kisah yang menyedihkan. Tetapi Tuhan rubah untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga ini. Dikisahkan di sini ada satu keluarga, tidak sebutkan orang tuanya, tetapi mereka bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka ini adalah keluarga yang dikasihi Tuhan, kata Alkitab. Pada suatu hari, pada waktu Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya itu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus dengan maksud supaya Tuhan Yesus segera datang untuk menyembuhkan. Sebab mereka sudah melihat banyak mukjizat yang terjadi oleh kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tetapi anehnya, waktu kabar itu diterima oleh Tuhan Yesus, yang kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6, ke-5 dan ke-6, Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Nah, ini yang kita pelajari siang hari ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus memang mengasihi ketiga orang bersaudara ini, Maria, Marta, dan Lazarus.
Tetapi anehnya pada waktu Lazarus sakit dan berita itu dikirim kepada Tuhan Yesus dengan maksud supaya segera datang untuk menyembuhkan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 mengatakan, setelah didengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Pelajaran apa yang bisa kita temukan di sini? Inilah yang disebut providensia Allah tadi. Yang pertama itu kita melihat bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan penuh dan tidak bisa didikte oleh kita manusia. Ini harus kita pahami, bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan penuh. Kita diwajibkan untuk berdoa, memang hak kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mendikte Tuhan untuk segera menolong kita menurut kemauan kita sendiri. Tuhan memiliki kedaulatan penuh. Terbukti di sini, pada waktu orang yang dikasih itu sakit, seharusnya menurut pemikiran kita, Tuhan Yesus waktu mendengar bahwa Lazarus yang engkau kasih itu sakit, seharusnya kalau kita segera bergegas, lari kalau perlu, menuju rumah Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Itu yang diinginkan. Tetapi Alkitab mengatakan setelah didengar kabar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Sampai akhirnya apa? Waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati. Sepertinya terlambat, sudah 4 hari dalam kubur. Tetapi tidak pernah ada istilah terlambat bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, ini pelajaran yang pertama kita perlu kita ketahui, bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh yang tidak bisa didikte. Kita wajib menaikkan doa dan menaikkan permohonan, tetapi kedaulatan itu ada pada tangan Tuhan. Seperti yang terjadi 3 bulan terakhir ini. Pandemi sudah melanda negeri kita. Kita tahu, setiap pagi saya ikut mendukung doa syafaat. Bapak Gembala juga pasti, semua hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan sudah menaikkan doa syafaat untuk memohon supaya Tuhan segera melenyapkan pandemi ini dari bumi pertiwi ini. Tapi sampai sekarang juga belum kelihatan ada tanda-tandanya. Nah, ini jawabannya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kita harus menaikkan doa, memohon pertolongan kepada Tuhan, berseru senantiasa. Itu adalah fasilitas dan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi tentang kapan Tuhan akan menyatakan pertolongannya, itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya yang tidak bisa didikte oleh manusia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-14 dan sampai 15 di dalam Injil Yohanes tadi, ayat 14 sampai 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, kita lihat di sini. Dari kejauhan yang berjarak bermil-mil dari Betania itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan, tetapi Tuhan Yesus memantau dan melihat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus sudah mati sebenarnya. Tahu persis. Tetapi Tuhan mengatakan, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, katanya kepada murid-muridnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, ini kita mau lihat bahwa untuk menaikkan iman murid-muridnya, Tuhan sengaja membiarkan sepertinya terlambat. Memang sengaja Tuhan mengulur waktu sampai Lazarus mati 4 hari di dalam kubur. Kelihatannya memang terlambat, tetapi tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan penuh. Terbukti pada waktu Lazarus sudah mati, Tuhan tahu Lazarus sudah mati. Tetapi dia mengatakan, syukur bagimu, aku tidak hadir pada waktu itu.
Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Peristiwa ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk meningkatkan iman murid-muridnya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh. Kita wajib berdoa, kita wajib memohon, berseru kepada Tuhan. Tetapi tentang jawabannya, itu adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua sekarang, ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Yang kedua yaitu Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada keluarga ini. Ini kita baca dalam ayat yang ke-33 sampai 35. Yohanes pasal 11 tadi, ayat 33 sampai 35. Ayat 33 sampai 35 saya bacakan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35 perhatikan, maka menangislah Yesus. Luar biasa. Alkitab mencatat hanya 2 kali Tuhan Yesus menangis. Pertama waktu dia melihat Yerusalem yang akan dihancurkan, Yesus menangis di kota itu. Dan yang kedua kita melihat di sini, ini banyak orang mengatakan ayat yang terpendek dalam Alkitab, tetapi maknanya sangat dalam. Maka menangislah Yesus. Ini apa artinya, saudara? Tuhan itu menaruh empati kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada keluarga ini. Bukan hanya simpati saja, tetapi Tuhan itu menaruh empati kepada kita. Penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, Tuhan ikut empati, ikut merasakan. Artinya Tuhan menunjukkan empatinya kepada keluarga ini. Tuhan ikut merasakan kesedihan dan penderitaannya. Percaya demikian Bapak Ibu, apapun yang kita alami dalam dunia ini, mungkin kisah sedih, mungkin tantangan, mungkin hal-hal yang mengecewakan, ketahuilah bahwa Tuhan kita ikut merasakannya juga. Coba kita baca ayatnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ini buktinya kalau Tuhan empati dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Lalu diteruskan ayat yang ke-16 juga. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang empati dengan kita. Apa yang kita alami, Dia ikut mengalami juga. Apa yang kita rasakan, kesedihan apa yang kita rasakan, Tuhan ikut merasakan. Mungkin saat ini ada yang kehilangan mata pencarian, Tuhan ikut merasakan. Dia bukan imam besar yang tidak ikut turut merasakan kita, tapi Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan kita harus menunggu sampai pertolongan itu dinyatakan pada waktunya. Ini yang kebenaran yang kedua. Yang pertama tadi, Tuhan memiliki kedaulatan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tetapi puji Tuhan, yang kedua, Tuhan menunjukkan empatinya apabila ada orang percaya yang sedang mengalami kesedihan. Bukan hanya simpati, tetapi empati. Tuhan ikut merasakan. Terbukti tadi di ayat yang ke-35 dari
Yohanes pasal yang ke-11 tadi, maka menangislah Yesus. Lalu ayat 36 mengatakan gini, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini orang lain bisa menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi keluarga ini. Ya. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan kita harus bergembira dengan orang-orang yang bergembira, tetapi menangislah dengan orang-orang yang menangis. Itu maksudnya kita harus menunjukkan empati juga. Tetapi Tuhan kita jauh lebih dari itu. Waktu kita dalam keadaan yang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan kita mengetahui persis apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tangisan dalam hati kita, air mata kita, katanya semuanya sudah ditampung di dalam kehidupannya. Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ini yang menguatkan iman kita, bahwa Tuhan empati atas kehidupan kita. Nah sekarang yang ketiga selanjutnya, di dalam Injil Yohanes pasal 11 tadi ayat yang ke-45. Kebaikan apa sebenarnya yang bisa dilihat dari keterlambatan Tuhan Yesus menolong Lazarus ini? Yohanes 11 ayat 45. Yohanes 11 ayat 45, kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilihat Yesus, apa? Percaya kepadanya. Ini maksud Tuhan Yesus. Seandainya waktu Lazarus tadi sakit dan Tuhan Yesus segera bergegas untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan Lazarus, belum tentu orang-orang Yahudi mau percaya. Sebab sudah biasa. Di dalam ayat di situ mereka bergumam gini. Di dalam ayat pasal 11 ayat yang ke-37. Ya, pasal 11 ayat 37, ayo kita pelajari. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya kan? Jadi orang Yahudi sudah mengelilingi, menunggu sampai Tuhan Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Seandainya Tuhan Yesus datang menyembuhkan Lazarus tidak sampai mati 4 hari, belum tentu mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab sudah sering mujizat itu diadakan. Yang bisa memelekkan mata orang buta, mana kau masa tidak mungkin tidak bisa dia menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tetapi dengan dibiarkannya Lazarus sampai mati 4 hari di dalam kubur, akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta mengatakan sudah 4 hari di dalam kubur, di mana kalau tak akan gulingkan batu itu? Dan Tuhan Yesus berdoa lalu berkata, Lazarus keluarlah. Dan saat itu Lazarus yang sudah mati 4 hari bangkit kembali, masih dalam keadaan yang sudah ditutupi kain peluh. Semua buka semua kain-kain peluhnya dan biarkan dia pergi. Lazarus dibangkitkan. Dan Alkitab mencatat pada waktu Lazarus sudah dibangkitkan, di dalam ayat yang ke-45 pasal 11 tadi, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kalau kita baca ayat yang lebih dahsyat lagi, mungkin sebagai ayat terakhir ini, pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 19. Ini yang kita harapkan terjadi di negara kita nanti. Yohanes pasal 12 ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, perhatikan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia.
Luar biasa. Terjadi kegerakan besar-besaran waktu itu. Akhirnya mengatakan seluruh dunia, tetapi pada waktu itu seluruh daerah itu orang-orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Yang tadinya hanya sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, ternyata bisa membangkitkan orang mati. Sekali lagi, seandainya Lazarus disembuhkan dari sakitnya, belum tentu mereka percaya. Tetapi dengan dibangkitkannya Lazarus dari kematian, akhirnya banyak orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi percaya Yesus sebagai Mesias. Ini yang kita harapkan terjadi di negara kita. Setelah pandemi berakhir, akan terjadi revival, kegerakan besar. Dan great harvest akan terjadi di negara kita. Ini yang kita harapkan. Ini kebaikan yang akan tunjukkan. Kelihatannya Tuhan membiarkan negara kita dilanda pandemi berbulan-bulan, sudah 3 bulan ini. Tetapi percayalah, Alkitab mengatakan tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian. Saya teringat ada pujian yang mengatakan begini refrennya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Mungkin baiknya banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi Dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan ini? satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Sambil kita angkat tangan, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. musik saja menyanyikan sayup-sayup. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang menghadapi tantangan-tantangan. Allah sangat peduli dan Allah mengerti apa yang kita alami saat ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari mulai hari ini kita akan mempercayai kedaulatan Tuhan, mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Dia sanggup mengatur, mengendalikan
dan memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau ikut merasakan apa yang kita rasakan. Biar kita akan diyakinkan siang hari ini. Segala sesuatu yang terjadi, Allah peduli dan Allah mengerti. Sambil kita mengangkat tangan kanan kita mengatakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Silakan kembali. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkandai hamba-hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkat rohani jasmani melimpah atas hamba-Mu dan sekeluarga. Apapun yang dikerjakannya Tuhan memberkati dan membuat berhasil terus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini minggu pertama. Dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur Bapak Saudara sesuai dengan yang dihimbau. Dan saya percaya kalau tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan teh atau dengan sirup anggur. Roti bisa diganti dengan roti tawar. Dan hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya ialah apa yang kita lakukan hari ini terus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya, dan inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita makan dengan iman, dengan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.
sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah seawalnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minum dengan iman, dengan terima kasih, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu selalu melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membuat kami semakin hari semakin dilayakkan sebagai umat pilihan-Mu. Dan kami percaya satu kali dinyatakan kelak ada kemenangan terakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Terima kasih, kami percaya setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini semuanya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi, diselamatkan. Bahkan setiap orang yang menonton ibadah online ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dirimu boleh diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua jemaat Pakis terutama yang youth akan menjadi sukses besar bersama gereja GP Pakis. Percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita. Sekarang terimalah berkat. Tuhan akan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Yesus memberkati.